Shalom saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang diberkati dimanapun saudara berada. Kembali kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan dan berkat Tuhan masih boleh menjadi bagian kita hingga pada saat ini. Terlebih kita bersyukur juga kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih menuntun kita untuk tetap bersekutu dan beribadah kepadanya walaupun dalam kondisi dunia yang tidak menguntungkan ini. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini, pada ibadah Rabu malam saya akan membawakan khotbah dengan judul Sudah Dewasakah Kita? Dan yang menjadi ayat perenungan kita terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu di pertengahan minggu ini Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu melalui sabda-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami dan juga hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang yang menyatakan bahwa seseorang akan dianggap dewasa ketika usianya menginjak 17 tahun. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, ketika anak-anak memasuki usia 17 tahun, maka umumnya orang tuanya akan mengadakan ibadah syukur yang menandakan bahwa anaknya sudah mencapai usia 17 tahun. Lalu pemerintah akan memberikan kepada orang yang sudah berusia 17 tahun kartu tanda penduduk yang menandakan bahwa orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Jadi saudara-saudaraku, seseorang yang sudah berusia 17 tahun, maka orang itu dianggap sudah dewasa. Lalu, kalau begitu pertanyaannya saudara-saudaraku, bagaimanakah dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah orang itu langsung dianggap sudah dewasa secara rohani? Tentu jawabannya tidak. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kedewasaan rohani seseorang bukanlah ditentukan dari berapa lama orang itu sudah menjadi Kristen. Bukan juga ditentukan oleh apa jabatannya di dalam gereja. Bukan pula ditentukan oleh karena kesibukan dia di dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang dapat menjadi alat ukur kedewasaan rohani seseorang atau jemaat. Namun yang pasti bukanlah hal-hal seperti yang saya sudah utarakan tadi, bahwa kedewasaan rohani seseorang itu atau jemaat itu oleh karena mereka sudah lama menjadi orang Kristen, atau oleh karena jabatannya di gereja, atau kesibukannya di dalam pelayanan. Jadi, apakah yang menentukan bahwa seseorang atau jemaat itu sudah dewasa secara kerohanian? Saudara-saudaraku, apakah yang hamba Tuhan Rasul Paulus nyatakan tentang kedewasaan rohani seseorang atau jemaat berdasarkan bacaan perikop kita? Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan
yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat terakhir, ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam perikop ini Rasul Paulus menilai bahwa jemaat di Korintus belum dewasa di dalam Kristus. Mengapa mereka belum dewasa di dalam Kristus? Mengapa mereka belum dewasa secara kerohanian? Alasannya, saudara-saudaraku, karena di antara mereka masih ada roh iri hati dan perselisihan. Karena di antara mereka ada yang mengaku bahwa mereka dari golongan Paulus, dan ada yang mengaku bahwa mereka dari golongan Apolos. Saudara-saudaraku, ternyata kedewasaan rohani seseorang atau jemaat itu ditentukan dari sikap mereka dalam menjalani kehidupan pribadi dan juga kehidupan berjemaat. Jika masih ada iri hati dan perselisihan, sebenarnya kita belum dewasa di dalam Kristus. Kita belum dewasa dalam kerohanian. Mari saudara-saudaraku, kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Jangan orang lain, diri kita dulu sendiri. Apakah di dalam diri kita masih ada iri hati? Apakah masih ada perselisihan di dalam kehidupan kita? Apakah kitalah yang menyebabkan perselisihan tersebut? Saudara-saudaraku, bila mana masih ada iri hati dan perselisihan di dalam diri kita pribadi, bila mana kitalah yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, kita singkirkan roh iri hati dan perselisihan itu dari dalam hidup kita. Mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita bersama-sama introspeksi kehidupan berjemaat kita di dalam gereja. Apakah kehidupan berjemaat kita di dalam gereja masih ada roh iri hati dan perselisihan? Kalau masih ada roh iri hati dan perselisihan di dalam kehidupan berjemaat di gereja kita, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita singkirkan roh iri hati dan perselisihan di dalam kehidupan berjemaat di dalam gereja kita secara bersama-sama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kembali ke tiga hal yang saya sudah sebutkan di awal perenungan kita pada malam hari ini. Janganlah kita sombong karena kita merasa sudah lama menjadi orang Kristen. Janganlah kita sombong karena kita mempunyai jabatan di dalam gereja. Janganlah kita sombong karena kesibukan kita di dalam pelayanan. Karena jika ketiga hal ini ada di dalam jemaat kita, maka roh iri hati dan perselisihan akan terjadi di dalam hidup pribadi kita dan juga kehidupan berjemaat kita di dalam gereja. Dengan demikian sesungguhnya kita belumlah dewasa di dalam Kristus. Kita belumlah dewasa secara kerohanian. Sudah dewasakah kita dalam Kristus? Ataukah kita hanya merasa bahwa kita sudah dewasa di dalam Kristus? Biarlah kita jawab di dalam doa pengakuan kita masing-masing kepada Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita pada ibadah Rabu malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala,
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pada malam hari ini kami diingatkan mengenai kedewasaan kami secara rohani, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan berjemaat di dalam gereja. Bapa di surga, kami mengakui sesungguhnya kami jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami boleh dapat dewasa secara kerohanian. Oleh karena itu Tuhan, kami mengharapkan kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, mengubah kehidupan kami secara pribadi dan juga jemaat, sehingga roh iri hati dan perselisihan itu dengan pertolongan Tuhan kami boleh singkirkan bersama-sama, sehingga ada persekutuan yang indah di dalam hidup kami, di dalam kehidupan berjemaat kami. Bapa di surga, inilah seluruh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.